Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kesayangan Ibu. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang white box testing, yaitu fokus ke basis path. Siap ya? Cekidot! Nah, tantangan pengujian. Tantangan utama dalam pengujian adalah menentukan set awal yang baik dari kasus uji. Yang bagaimana? Yang satu, hilangkan pengujian yang berlebihan. 2. Berikan cakupan tes yang memadai, izinkan pengujian yang lebih efektif, dan memanfaatkan pengujian terbatas pada sumber daya. Kita next ya. Apa itu basis path testing? Basis path testing adalah gabungan antara pengujian jalur atau path testing dan cabang pengujian atau branch testing. Sebenarnya, apa sih itu masing-masing dari pengertiannya? Kalau path testing, pengujian dirancang untuk menjalankan semua atau jalur yang dipilih melalui program komputer, itu dari Rules IEEE 610. Sedangkan branch testing, pengujian dirancang untuk mengeksekusi setiap hasil, setiap titik keputusan dalam program komputer. Sedangkan untuk basis path testing, pengujian yang memenuhi persyaratan pengujian cabang dan juga menguji semua jalur independen. Itu dapat digunakan untuk membangun jalur arbiter apapun melalui program komputer berdasarkan NIST atau National Institute of Standard and Technology dari Amerika Serikat. Wow, begitu ya pengertiannya. Kita next aja, lanjut. Nah, basis path adalah jalur unik untuk perangkat lunak, di mana iterasi tidak diperbolehkan. Semua jalur yang memungkinkan melalui sistem adalah kombinasi linear dari mereka. Jadi linear ya. Nah, basis path testing dari teknik white box yang mengidentifikasi pengujian kasus berdasarkan alur atau jalur logis yang dapat diambil melalui perangkat lunak. Seperti itu. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat basis path testing? Langkah pertama, gambarlah grafik aliran kontrol atau control flow graph. Dan langkah kedua, hitung kompleksitas siklus. Ketiga, pilih kumpulan jalur dasar atau basis set of path. Yang keempat, buatlah test case untuk melatih setiap jalur. Are you ready untuk tutorialnya? Oke deh. Nah, set pertama, gambar grafik aliran kontrol. Yang pertama itu setiap desain prosedural dapat diterjemahkan ke dalam aliran kontrol grafik. Seperti itu. Jadi maksudnya yang iterasi itu yang memanggil dirinya sendiri itu ya. Kalau loop masih bisa. Apa yuk memanggil dirinya sendiri? Pasti yang struktur data, algoritma pemrograman sudah ya. Rekursif, ya betul. Nah, pakailah garis atau panah yang disebut edge atau tepi mewakili aliran kontrol. Jadi panahnya, lingkaran itu namanya node. Lalu area dibatasi oleh node yaitu region, dan node predikat atau predicate node adalah node yang berisi suatu kondisi. Nanti kita cari tahu ya. Nah, ini pertama, contoh-contoh dari alirannya. Ada straight line code, ini kayak statement biasa yang berurutan. Ini ada loop, dia kembali ke atas. Ada if then, jika iya maka ini, jika tidak maka langsung, seperti itu. Atau if then else seperti ini, dan switch case. Nah, ini ada banyak pilihan ya yang mengacu ke satu titik atau lebih dari satu titik. Sequence sama dengan straight line code. Dan dual itu dilaksanakan dulu. Setelah dilaksanakan sekali, baru ditanya apakah memenuhi. Kalau memenuhi looping, dia akan coding ulang, maksudnya dia akan melaksanakan ulang. Lalu kalau tidak memenuhi, dia langsung keluar dari looping tersebut. Jadi kalau dual dilakukan sekali. Nah, contohnya nih, ada contoh coding. Nah, grafik aliran kontrol itu dibuat dari coding yang telah dibuat. Misal ada procedure validate pin. Ada inputannya valid pin dan return code. Nah, ini valid pin sama dengan false, return code sama dengan good, pin underscore count sama dengan 0. Dia dijadikan satu, jadi satu node ini. Setelah itu arrow-nya, nah do until valid, jadi dia ini looping ya, dual ya.
Jadi dilaksanakan sekali. Nah, dia di dalam ini ada ini get pin number if return call begin, ya, dijadikan satu ya. Lalu ada if bercabang seperti ini. Lalu ada if valid juga. Nah, jadi dari codingan seperti ini bentuk grafnya menjadi seperti ini. Nanti kalian teliti lagi ya di PPT. Oke. Lalu ada juga contoh dari ini codingan. Misal ada codingan seperti ini. Do while record remains. Jadi ini do while read record if. Pertama itu baca, lalu if record field sama dengan 1. Ini dia 2 ini berisi ini, if record field sama dengan 1. Nah, dia akan nih 2 ini dan ini akan lanjut ya. Maksudnya tuh dalam satu lingkaran record dan if. Nah, kalau iya maka dia pergi ke sini, then proses bla 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 bla. Jika tidak maka keempat. Nah, empatnya di elif record field 2 sama dengan 0. Ternyata di dalamnya ada if lagi seperti ini. Jadi dari codingan yang seperti ini jadi graf di sebelahnya. Untuk mendalami coding ke graf nanti akan dibahas di kelas ya. Langkah pertama dalam basis path testing adalah menggambar grafik aliran kontrol seperti yang diilustrasikan pada contoh di atas. Dapat dilakukan langsung dari kode sumber atau codingnya. Nah, yang kedua yaitu hitung kompleksitas siklus. Nah, untuk rumusnya adalah edges kurangi nodes plus 2P. Nah, P itu jumlah bagian grafik yang tidak terhubung. Nah, edge-nya itu panah ya. Nah, ini 1. Jadi, rumusnya ini 1 kurangi node. Node itu yang bundernya 2. 1 main 2 ditambah 2 kali P. Nah, dia grafiknya hanya 1, jadi 1. Jadi 1 main 2 ditambah 2 sama dengan 1. Sedangkan next, ini ada 4 edges, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 main, 4 node, 1, 2, 3, 4. Main 4 plus 2P. Karena 1 grafik jadi 1. Jadi kompleksitasnya itu 2. Next. Contoh nih, ayo. Untuk yang ini, edges-nya berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 ya. Edge-nya 12, node-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 min 9 plus 2P. P-nya 1 ya, karena 1 grafik. Jadi berapa? Nah, 12 min 9 plus 2 sama dengan 5. Gampang kan? Kita coba ya yang satunya lagi. Edge-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13? Ya. Lalu nodes-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 13 minus 10 ditambah 2P. P-nya 1. 13 minus 10 tambah 2 sama dengan, ya cakep, 5. Nah, untuk yang di samping ini P-nya ada 2 nih, karena ada 2 grafik yang tidak terhubung. Mari kita cari tahu. Ini kan sama ya. Berarti edge-nya ada berapa? 12 tambah 13 ya. Jadi ada 25 edge. Dan node-nya 9 tambah 10 jadi 19. Plus 2P. Jadi 25 kurangi 19 ditambah 2P. 2 kali 2, jadi 25 minus 19 ditambah 4, jadi berapa? Cakep, jadi 10. Dan begitu cara menghitung kompleksitas siklus. Easy kan? Nah, sebelum kita ke step-step berikutnya, apa sih kegunaan kompleksitas siklus? Yaitu 1. Beritahu kami berapa banyak jalur yang harus dicari dalam basis path testing. Dan nanti menentukan angka basis path testingnya. 2. Membantu menemukan area potensi ketidakstabilan. 3. Menunjukkan unit atau komponen yang dapat diuji dan dimengerti.
Selanjutnya, memberikan indikasi kuantitatif kompleksitas aliran kendali unit atau komponen. Dan yang terakhir adalah untuk tunjukkan upaya yang diperlukan untuk menguji unit atau komponen. Seperti itu kegunaannya. Jadi harus ya diterapkan. Nah, yuk kita study case yuk. Study case pada grafik yang pertama tadi. Dari codingan ini ditemukan grafik yang seperti ini. Nah, untuk mentranslate antara codingan ke grafik belajar di PPT ya. Nanti juga akan ada banyak latihan di kelas ini. Oke. Lalu yang kedua, menemukan edges. Mari kita cari tahu atau kompleksitas siklusnya. Nah, dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada edgesnya itu 10. Node-nya ada 8 plus 2. 2 kali P ya. P-nya 1 maka 2. Jadi 10 min 8 plus 2 sama dengan 4. Jadi nanti akan ada 4 kemungkinan ya. Nah, untuk menghitung kompleksitas siklomatis itu ada berbagai cara, tapi yang Ibu ajarkan, yang Ibu tekankan yaitu cara pertama yaitu edges minus plus 2P. Ternyata ada juga yang lain nih. Cara kedua bisa juga banyaknya daerah pada grafik control flow. Untuk contoh ini ada 3 daerah tertutup ditambah dengan daerah luar. Jadi FG sama dengan 4. Daerah tertutup, daerah luar kita tidak pakai ya rumus itu. Kita pakai ya rumus pertama, tapi kita juga perlu tahu juga sih. Yang rumus yang ketiga, jumlah node predikat ditambah 1. Node predikat adalah node dengan lebih dari satu sisi yang memancar darinya. Untuk contoh ini, node 2, 3, 6 adalah node predikat. Ya, ini ada lebih dari 2 ya. Lebih dari 1. Namanya node predikat. Ada 3 ternyata node predikatnya. Plus 1 jadi hasilnya 4. Seperti itu. Dan yang nomor 3 ini tuh seperti yang kalau dijembrengkan guys. Nah, kalau diperluaskan jadinya seperti ini nih. Menggunakan matriks graf koneksi. Untuk informasi tambahan, ini hanya tambahan aja, kita tetap fokus pada rumus model yang pertama. Publikasi khusus National Bureau of Standard, pengujian terstruktur atau metodologi pengujian perangkat lunak menggunakan matriks kompleksitas siklomatis. Kalau yang rumus pertama kan hanya menghitung edges nodes sama P-nya ya. Sekarang ini dirinci menggunakan matriks kompleksitas siklomatik. Nah, jadi kita tulis nih ada berapa node-nya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ditulis ke bawah dan ke atas. Lalu ditentukan apakah 1 ini menjalar ke 2? Iya, kalau iya maka ditambah 1. Yang lain tidak. Lalu 2, yang 2 ini dia mengarah ke nomor 3 dan 5. Jadi 2 mengarah ke 3 dan 5. Jangan lupa ditulis 1, yang lainnya 0. Nomor 3 mengarah ke 4 dan 6. Nomor 3 mengarah ke 4 dan 6. Oke, nomor 4 mengarah kemana? Nomor 4 mengarah ke 2. Seperti ini. Nomor 5 tidak mengarah kemana-mana ya. Jadi dia 0 semua. Ke 6 mengarah ke 7 dan 8. 7 dan 8. Yang ke 7 mengarah ke 4 aja. Dan ke 8 mengarah ke 7. Nah, setelah itu ditambahkan nih. 1 min 1, 0. 2 min 1, 1. 2 min 1, 1. Dan seterusnya sehingga didapatkan 3. Plus 1 sama dengan 4. Cara seperti ini itu untuk mendapatkan predikat nodes ya. Dimana predikat nodes itu node yang memiliki lebih dari 1 tangkai. Seperti itu. Dan memiliki 1 tangkai itu ada 2, 3, 6. Jadi ada 4 siklusnya. Udah paham ya? Nah, untuk ini, untuk kelasnya Ibu, pakainya yang ini aja. Edges min nodes plus 2P. Yang simple. Oke, next. Nah, sekarang kita memilih kumpulan jalur dasar atau basis set of path. Nih, menentukan node predikat dapat membantu mengidentifikasi satu set jalur basis. Jika test case dapat dirancang untuk mencakup set jalur dasar, maka akan menghasilkan cakupan atau keputusan dan pernyataan kode yang lengkap.
Setiap jalur basis yang Anda pilih harus menguji setidaknya satu tepi atau edge yang baru yang belum diuji. Dengan kata lain, harus melintasi setidaknya satu tepi baru. Jika tidak, ini dianggap jalur yang berlebihan dan tidak termasuk dalam kumpulan basis. Ini membantu dalam menghilangkan pengujian yang berlebihan dan memastikan validitas setiap kasus pengujian. Untuk jalur basis berikutnya yang dipilih, coba pertahankan jumlah tepi baru yang ditambahkan serendah mungkin. Teruskan hingga Anda telah mencakup semua jalur basis yang memungkinkan. Nah, seperti itu. Itu teorinya, mari kita lihat prakteknya. Nah, dari gambar tersebut kita sudah menemukan kalau siklomatisnya itu ada 4. Nah, jadi kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 path. Kita urutkan ya dari pertama ya. Path ke 1, 1, 2, 5. Nih, 1, 2, 5. Path kedua, 1, 2, 3, 4, 2, 5. Seperti itu. Path ketiga, 1, 2, 3, 6, 7, 4, 2. Nah, lanjut path ke 25, maaf, kurang 1. Yang terakhir yaitu path keempat. 1, 2, 3, 6, 8, tadi langsung ke 7, sekarang ke 8 dulu, lalu 7, 4, 2, 5. Ya, pathnya itu dapat 4 path dari tadi yang hitungan rumusnya tadi ya. Lalu kita cari jalur-jalurnya. Nah, buat uji kasus atau test case yang akan memaksa eksekusi setiap jalur dalam basis path yang sudah kita buat tadi ya. Misal jalur 1, 1, 2, 5. Ini contohnya, jalur 1 tidak dapat diuji berdiri sendiri dan harus diuji sebagai bagian dari jalur 2, 3, 4. Seperti itu. Lalu jalur kedua, 1, 2, 3, 4, 2, 5, kasus uji 2. Misal tekan batal sebagai tanggapan atas permintaan, masukkan nomor PIN. Ini tuh dibuat keterangannya test case berdasarkan dari coding yang sudah kita buat tadi. Yang jalur ketiga, masukkan nomor PIN yang valid pada percobaan pertama. Seperti itu. Lalu nomor 4, masukkan PIN yang tidak valid pada percobaan pertama dan PIN yang valid pada percobaan kedua. Jadi, didapatlah test case dari white box tadi. Nah, ada notes nih. Perlu dicatat bahwa untuk menguji jalur 4, jalur uji ini bisa menggunakan eksekusi loop untuk kedua kalinya, sehingga jalur sebenarnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, iya, Perlu dicatat bahwa untuk mengikuti jalur 4 kasus ini bisa mengeksekusi loop untuk kedua kalinya. Sehingga jalurnya sebenarnya 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 8, 7, 4, 2, 3, bisa balik lagi, 6, 7, lalu 4, 2, 5. Nah, 4 ini bisa dilebarkan kembali, tapi menurut di sini jumlah tepi yang ditambahkan serendah mungkin. Tapi kita memilih yang paling rendah ya. Tapi sebenarnya masih bisa dijembrengkan lagi atau diperluaskan lagi. Nah, seperti itu. Paham ya? Kalau nggak paham silahkan bisa komen di bawah. Atau bisa langsung menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Nah, seperti itu untuk basis path-nya. Nah, sekarang kita coba untuk basis path testing selama integrasi. Atau lebih dari satu program ya. Ini basis path testing juga dapat diterapkan pada pengujian interaksi kerja unit atau komponen terintegrasi bersamaan. Ya, pendekatan predikat design make cave. Pertama, gambarlah bagan struktur, kedua, hitung kompleksitas integrasi, dan ketiga, pilih tes untuk melatih setiap jenis interaksi, bukan setiap kombinasi.
Nah, pendekatan ini dapat digunakan untuk memprediksi upaya uji integrasi sebelum pengkodian dimulai. Nah, seperti ini tuh jenis interaksi unit atau komponen. Yang pertama, unconditional. Nah, unit atau komponen A, jadi itu misal kalian punya coding modul A sama coding modul B akan disatukan, seperti itu ya. Nah, unit A selalu memanggil unit B. Pohon pemanggilan selalu memiliki kompleksitas integrasi setidaknya 1. Kompleksitas integrasi tidak bertambah untuk setiap kemunculan interaksi tanpa syarat. Jadi A ke B. Lanjut yang bersyarat atau conditional. Unit komponen A memanggil unit komponen B hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Kalau ada titiknya itu hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Ini ada mutually exclusive condition. Unit atau komponen A memanggil unit atau komponen B atau unit komponen C tetapi tidak keduanya, jadi salah satu berdasarkan kondisi tertentu yang dipenuhi. Jadi ini if else. Kalau ini cuma A if saja, kalau mutual exclusive if else. Seperti itu. Lanjut ke iteration. Unit komponen A memanggil unit komponen B satu kali atau lebih berdasarkan kondisi yang tertentu dipenuhi. Ini yang loop. Seperti itu. Yuk kita hitung complexity dari grafik sebelah ya. Kompleksitinya itu 5. Gimana cara mendapatkan 5? Itu ada 2 conditional. Yang mana aja tuh conditionalnya? Yang ini A ke B dan E ke I. Ada 2 conditional. Lalu ada 1 mutual exclusive condition. Mutual exclusive condition ini ya, D bisa ke G atau bisa ke H. Lalu ada one iteration itu C, ini D looping. Lalu ada simply because we have a graph. Nah, kita punya graph ini. Jadi yang ini, yang unconditional nggak dihitung ya, yang dihitung hanya yang conditional, mutual exclusive atau yang iteration. Nah, basis pathnya apa aja? Yang pertama ACF. Nah, dia langsung aja karena dia unconditional. Lalu juga bisa ACCCC, maksudnya tuh ini lebih dari 1C, CF, CCCCF, ACF, ACCCF, ACCCCF atau ACF, seperti itu. Lalu yang grafik ketiga itu ABDG, lalu memanggil ABE, lalu bisa aja ini AC. Ibu ulangin ya, untuk yang nomor 3 ABDE. Nah, setelah itu selain dia bisa ke B, dia juga bisa ke E. Kalau ini kan nggak ada titiknya ya, jadi dia itu unconditional, jadi harus masuk ke sini juga dan masuk ke sini juga. Jadi ABDG lalu ABE. Nah, ini kita stop di sini. Kalau ini kan ada titiknya, jadi bisa masuk ke sini atau tidak masuk ke sini tergantung kondisinya terpenuhi atau tidak. Ibu ulangin. Yang ketiga ABDG, lalu bisa juga ABE dan nah AC, seperti itu AC. Ini tuh maksudnya nggak pakai titik, guys. Lanjut untuk yang keempat nih ABDH. Ini jadi dia kadang memenuhi ini, kadang memenuhi H. ABDH karena ini unconditional jadi harus diikuti juga. Jadi ABE lalu ACF, seperti itu. Lanjut, yang kelima ABDH lalu then ABEI. Nah, maksudnya dia memenuhi yang I. Lalu ACF, seperti itu. Jadi variasinya ada 5 tergantung kompleksitinya. ACF, ACCF, ABDG, ini G, lalu BE,
dan ABDH, BE, ACF. Ini yang ketiga ABDG, lalu BE dan AC. Yang keempat ABDH, setelah itu BE dan ACF. Nah ini ABDH, BEI tambah I ya, lalu ACF, seperti itu untuk yang integrasi. Jadi ada 2 modul coding yang disatukan seperti itu. Lanjut yang ini. Nah ini kan nggak ada nih, ini maksudnya tuh yang bundar-bundar ini berarti dia tidak pakai titik ya. Nah sekarang ini ditambahin titik. Kompleksitasnya ada berapa? Tadi kan 5 ya yang tanpa titik, sekarang ada titik 1. Ya, kompleksitasnya tambah 1, yaitu ada conditional. Nah, dari C ke F. C bisa ke F atau C tidak perlu ke F, karena tergantung apakah F ini memenuhi atau tidak. Nah, yang tambah yaitu AC, langsung aja. Karena bisa boleh ke F atau boleh tidak, seperti itu. Yeay. Ini Ibu ingatkan lagi ya, kalau tanpa titik berarti itu dia unconditional, jadi harus dilalui. Kalau ada titiknya, dia ini boleh dilalui atau boleh tidak, karena dia itu conditional. Dilalui kalau persyaratannya terpenuhi dan tidak dilalui kalau tidak terpenuhi, seperti itu. Kalau yang ini tuh dihitungnya berarti dia unconditional. Dan yang ini dia bukan unconditional, ini unconditional, yang ada titik conditional. Jadi bisa dilalui atau bisa tidak. Oke, kesimpulannya, mengidentifikasikan jumlah jalur independen sehingga jumlah kasus uji yang diperlukan untuk memastikan 1. Setiap pernyataan akan dieksekusi setidaknya 1 kali. Yang 2, setiap kondisi akan dieksekusi di sisi benar dan salahnya. Dan memusatkan perhatian pada logika program. Memfasilitasi desain kasus uji analitik versus arbiter. Jadi kalau yang white box testing tentang coding. Oke, sekian video dari Ibu. Semoga Anda paham dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.